Tolong yang ada tempat kosong tetap angkat tangannya. Angkat tangan. Masih ada yang kosong sebelah kiri? Udah full? Baik, full. Ada 3 lagi. Oh 3, 3 kali 3 itu kayaknya. Ada 3. Nah, silahkan masuk. Maju. Maju lagi jamaah. Ada yang kosong di tengah? Masih ada? Masih ada, itu angkat tangan. Ya. Kita kadangkala berbagi duit susah. Berbagi tempat duduk gak mau. Jamaah yang sekarang pahanya di atas paha saudaranya sabar. Sampai selesai kajian. Nah, sudah selesai? Silakan duduk jamaah. Nanti kita setengah jam berdiri lagi, maju lagi gitu kan. Supaya bisa masuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah. Jalla Jalaluh Rabb alam semesta ini. Yang punya Indonesia ini Allah Azza wa Jalla. Yang punya Kalimantan ini Allah Jalla Jalaluh. Yang punya bumi ini Allah. Sehingga kita harus patuh dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Dengannya kita meminta pertolongan. Dalam urusan dunia dan dalam urusan agama kita. Hampir semua manusia, bahkan semua manusia memiliki problematika yang dia hadapi. Di dirinya, di keluarganya, di tempat kerjanya. Terus bagaimana dia menghadapi semua bulan. Karena itu bulan diangkatnya amal. Persiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Apa tema kita? Lenteraku mulai padam. Dari tadi saya lihat lampunya mati. Kayaknya memang sesuai dengan tema. Mungkin panitia memang Masya Allah. Jazahullah khairan ya. Mereka sudah kerja keras untuk menyesuaikan hal itu. Iman itu bak lentera. Yang kadangkala kalau minyaknya kurang, mulai pencahayaannya berkurang. Yang kadangkala kalau sumbunya kurang, walaupun minyaknya banyak, terkadang pencahayaannya pun tidak sempurna. Iman itu bak bunga yang indah. Yang kalau tidak dirawat dan diserami, dia akan layu, bahkan mati. Iman itu bak pohon yang besar menjulang tinggi. Semakin kuat itu pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Antum melihat, pernah melihat pohon kecil tumbang. Kok kena puting beliung. Pohonnya berapa tinggi? Cuma setengah meter itu tumbang dia. Nggak ada. Yang tumbang itu pohon-pohon besar. Semakin besar keimananmu, maka harus semakin dalam akarnya. Kalau tidak akan tumbang. Banyak di antara kita yang imannya berkurang tapi tidak sadar. Lenteranya mulai redup sehingga dia kehilangan sebagian kebahagiaan dia. Namun dia tidak sadar. Ketahuilah bahwa kebahagiaan kita, kedamaian kita, ketentraman kita itu ikut kadar keimanan kita. Allah mengatakan di surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur
keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan, yang bagi mereka keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka syarat mutlak untuk mendapatkan kedamaian. Buat negeri kita. Buat masyarakat kita. Buat rumah tangga kita. Buat diri kita pribadi. Al-iman. Semakin besar kezaliman yang antum lakukan. Kesyirikan antum lakukan. Hilang kedamaian antum. Apa yang menyebabkan lentera sebagian di antara kita itu mulai lemah? Anda merasakan. Kadangkala sholat malam kita berkurang. Kadangkala puasa sunnah kita hilang. Kadangkala lembaran-lembaran Al-Quran yang kita baca setiap harinya, hari itu kita tidak membukanya. Sebagian di antara kita sudah mulai tidak sunnah qabliyah, wala ba'diyah. Sudah tidak ada lagi sholat duha dia. Sudah jarang dia datang ke majelis ilmu. Suka marah-marah sama istrinya. Ribut sama anaknya sendiri. Ribut di tempat kerjanya. Ada apa dengan dirimu? Mungkin imanmu sedang lemah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb." Sesungguhnya iman itu bisa usang. Seperti usangnya pakaian kalian. Di hati kita iman itu jadi usang. Seperti baju kalau sering dipakai, dijemur, dicuci, dipakai, dijemur. Subhanallah. Jadi usang, gampang robek. Iman bisa seperti itu. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fasalullah an yujaddida imanakum." Kalian mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Maka coba kita cari tahu. Kita semua ingin hidup bahagia fid dunya wa fil akhirah. Dan itulah doa kita. Doa yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan buat hamba kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan hamba dari api neraka. Faktor pertama yang menyebabkan lentera itu redup, bahkan mati, adalah kebodohan. Sebagaimana ilmu itu menjadi faktor utama yang mengangkat keimanan. Sebaliknya kebodohan. Kenapa sebagian orang mulai resign dari tempat kerja dia? Dia meninggalkan riba yang biasa dia lakukan. Dia keluar dari tempat kerja dia yang selama ini dia merasa hidup penuh dengan kenikmatan di tempat itu. Dia keluar. Hidup susah. Yang biasanya pakai dasi, senantiasa di ruang ber-AC, tahu-tahu dia jualan di bawah terik mentari. Kenapa dia lakukan itu? Ilmu. Dia tahu ternyata Ustadz yang ana lakukan haram selama ini Ustadz. Ana baru tahu Pak Ustadz. Maka kebodohan ini sama bahaya sekali. Jadi kalau antum melihat sebagian saudara kita masih belum meninggalkan yang haram karena kebodohan. Seorang muslim yang alim, berilmu, tidak mungkin dia mengutamakan suatu perbuatan yang membahayakan dirinya. Nggak mungkin. Dia kalau tahu ini makanan enak. Masya Allah. Ini makanan khas Banjar. Apa makanan khas Banjar? Bukan soto yang ijo-ijo tadi. Barongko. Bukan barongko. Bongko jam. Hah? Babongko. Masya Allah. Babongko Ustaz, ini Ustaz, makanan enak babongko, paling enak sedunia Ustaz. Tapi ada racunnya Ustaz. Ada racunnya ini Ustaz. Kira-kira anak akan makan?
Kalau antum nggak punya ilmu, antum makan. Antum nggak dikasih tahu kalau ini beracun. Itulah yang terjadi. Banyak di antara kita lebih mengutamakan hal-hal yang enak-enak padahal beracun. Ketika dikasih tahu, Mas itu beracun. Ya Allah, Alhamdulillah, nanti dikasih tahu, makasih banyak. Sebagian orang kalau dikasih tahu marah-marah. Ini aliran apa? Semua haram. Ini haram, itu haram. Bukan. Yang halal itu banyak. Yang haram itu sedikit. Tapi yang haram itu disukai oleh jiwa manusia. Coba antum bilang sama istri antum. Antum bawa 5 kresek oleh-oleh. Bilang, Dek, 9 kresek boleh dibuka. Yang 1 jangan dibuka, Dek. Kira-kira yang dibuka yang mana sebenarnya? Kita bilang 9 boleh semuanya. 9 tinggal 1 ini jangan ini. Antum tidur dibongkar sama dia. Manusia seperti itu. Semua yang dilarang itu menimbulkan rasa penasaran di diri kita. Jamaah. Sebagian di antara kita detektor untuk mengetahui. Dia punya alat deteksi. Untuk mendeteksi mana yang baik dan yang buruk. Allah udah kasih. Dan Allah kirim para utusan Allah untuk menjelaskan itu kepada manusia. Tapi sebagian di antara kita nggak mau belajar. Sehingga alat deteksinya nggak kerja. Apa yang kerja? Nafsunya. Tadi disampaikan. Kenapa kalau kajian tabligh akbar ini rame? Kalau kajian rutin sepi. Cobalah kita mulai merujuk diri kita. Apakah sudah cukup ilmu kita? Sehingga kita mencukupkan diri sebulan sekali datang kajian. 2 bulan sekali datang kajian. Iman antum akan terus melemah. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tentang bagaimana kebodohan ini membuat orang melakukan tindakan-tindakan yang sejatinya kalau dia berpikir, dia akan meninggalkannya. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa bersama Banu Israel dari kejaran Fir'aun, bayangkan Bani Israel itu melihat keajaiban Allah Azza wa Jalla. Melihat mukjizat Nabi Musa. Lautan terbelah menjadi 12 jalan. Kering jemaah. Mereka bisa berjalan sampai ke dataran yang di depan mereka. Selamat mereka. Laut itu kemudian menutup kembali dan Fir'aun Allah musnahkan. Sampai daratan mereka melihat orang-orang sedang menyembah berhala. Apa kata umatnya Nabi Musa di surat Al-A'raf ayat 138? Mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, manggilnya Musa juga. Enggak menghargain kepada nabi mereka. Wahai Musa, tolong bikinkan buat kami sesembahan. Mereka tahu Tuhan mereka Allah Azza wa Jal. Mereka tahu itu. Tapi mereka minta sesembahan. Supaya mereka bisa menyembah. Seperti orang-orang itu memiliki sesembahan-sesembahan. Kita minta sesembahan. Mau menyembah berhala. Apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian benar-benar orang-orang bodoh. Tapi kalau orang bodoh, kamu itu bodoh. Kamu yang bodoh. Seperti itu jemaah. Ini faktor karena kebodohan. Dikasih tahu. Nabi Musa alaihissalam udah gak tahan masa. Udah Allah selamatkan dari Fir'aun. Mereka melihat sendiri. Minta untuk menyembah berhala. Apa gak bodoh? Subhanallah. Benar-benar kebodohan yang nyata. Nabi Lut alaihissalam bersama kaumnya. Kenapa ada LGBT di Indonesia? Karena kebodohan. Mereka bodoh dari semua arah.
Secara manusia mereka bodoh. Secara agama nggak paham agama itu. Mereka hanya mengikuti nafsu mereka. Mereka orang-orang yang sakit ya. Di surat An-Naml ayat 54-55. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha wa antum tubsirun. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan tindakan kekejian homoseksual sedangkan kalian melihat perbuatan itu? Mana akal kalian? A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Gimana kalian ini? Mendatangi laki-laki, meninggalkan wanita dengan syahwat mendatangi laki-laki kalian. Kalian benar-benar orang-orang yang bodoh. Kalau dikatakan bodoh, antum masuk penjara. Kok menuduh kita bodoh? Nabi Lut telah mengatakan itu. Mereka benar-benar orang bodoh. Oke, kita harus kesian. Jadi kalau di Indonesia ini dari zaman Orde Baru dulu ada istilahnya menghapus buta huruf. Iya, ada usaha bagaimana menyebabkan orang-orang itu bisa membaca dan menulis. Masya Allah bagus. Karena memang membaca itu menjadi kuncinya ilmu. Ayat yang pertama turun apa? Iqra. Jadi kalau ada orang-orang memandang Islam itu tidak peduli sama ilmu, subhanallah. Ketika Rasul SAW di kota Mekah, di dalam gua Hira, di negeri yang tidak ada sekolahan, yang tidak ada kampus, tidak ada SD, SMP, SMA. Pertama perintah Allah turun itu, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tolong yang bisa baca, baca Qur'annya. Seharusnya itu yang mendorongmu untuk belajar. Ana mau bisa baca. Buat apa? Ana mau baca Qur'an. Sebagian gak bisa baca Qur'an, antum bisa baca artinya. Belajar membaca dan bacalah artinya. Kemudian ketika Allah memerintahkan kepada para wanita untuk tinggal di rumahnya. Sebagian masih berpikir. Ada sepupu anak tanya sama anak, Ustadz kata dia, ini kata orang-orang cadar itu di masa Nabi Muhammad SAW itu dipakai karena untuk menutup hidung dan mulut dari debu. Jadi cadar itu sebenarnya seperti masker. Oh begitu anak ngomong. Berarti istrinya Abu Jahal pakai cadar. Istrinya Abu Lahab pakai cadar. Coba mereka baca. Karena tadi orang gak mau membaca. Ana bertemu dengan seorang ustadzah. Dia juga. Karena keterbatasan ilmunya. Dia berangkat umroh, ana yang istilahnya apa? Jadi mutawifnya. Ana ajak kelilingnya sama keluarganya ke Kuba. Lalu dia ngomong. Ustadz ini apa perempuan-perempuan pakai baju kayak gini, pakai cadar. Ini gak ada dalam Islam. Allahu Akbar. Gak ada dalam Islam. Subhanallah. Apa yang menyebabkan dia berkata seperti itu? Al-jahl. Kebodohan. Kebodohan jemaah. Kalau engkau mau membaca, sedikit engkau baca. Orang yang berangkat umroh itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wala tantaqibul mar'ah. Yang pakai ihram perempuan mau umroh, mau haji. Nggak boleh pakai niqab. Nggak boleh pakai cadar. Ini pertanda kebiasaan mereka pakai cadar. Anak sampaikan. Istri Nabi pakai cadar semua anak ngomong. Oh begitu Pak Ustadz ya. Anak kok gak pernah baca kitabnya. Oh ya baca kitabnya kok gak pernah baca. Kita disuruh belajar aja. Ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, para istri Nabi. Dan wanita-wanita yang ingin mengikuti istri-istri Nabi. Tinggallah kalian di rumah kalian.
Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah yang pertama dulu. Orang bodoh itu menampakkan auratnya. Membuka pahanya. Subhanallah, waktu di Jakarta kita ada satu teman, Allahu Akbar ya. Ini cerita teman, kita waktu kuliah di Lipia, itu biasa naik mikrolet, naik bus. Ada satu yang jahil. Bukan jahil ya Mai. Dia itu kalau naik mikrolet ada perempuan pakai rok mini, dia liatin. Itu sampai perempuannya bingung kata dia. Mas kok kayak gitu sih ngeliat gitu loh. Kan memang untuk dilihat, ada apa dibuka. Terus kau katakan jangan dilihat. Engkau buka supaya kita ngelihat kan. Akhirnya subhanallah, malu itu perempuan. Tapi salah juga, jangan ditiru antum jamaah. Dosa antum akhirnya. Ini anak bukan mengatakan boleh, antum jahil juga. Kejadian lain. Kalau nggak salah di negeri barat sana. Ada seorang masuk lift. Subhanallah, muslim masuk lift. Di dalam lift itu ada seorang perempuan sudah bersolek, cantik dan pakaian yang mini. Subhanallah, lelaki ini menundukkan pandangannya dalam lift. Kan apartemen dia mungkin. Tundukkan. Perempuan itu marah. Kamu kok gak ngeliatin aku sih? Betul jemaah. Kok dicuekin gitu? Paling gak diajak ngomong, dikatakan cantik. Apa itu yang diingin? Apa kata laki ini? Maaf, saya muslim. Ana muslim. Dia bingung, apa itu Islam? Apa kata perempuan ini? Boleh ana minta nomor telepon antum. Allahu Akbar. Gimana antum dimintain nomor teleponnya? Dikasih nomor telepon. Mulai dikasih tahu kalau ingin tahu Islam suruh berangkat ke Islamic Center ya. Subhanallah, belajar Islam, masuk Islam pakai jilbab. Karena dia punya ilmu nggak jahil lagi jamaah. Dia tahu itu pakaian orang-orang jahiliyah dulu yang pertama. Semua orang yang berbuat dosa. Sebab terbesarnya adalah kebodohan dia. Mungkin dia tahu hukumnya, ini haram. Dia tahu, anak tahu haram Pak Ustadz. Tapi dia bodoh dengan akibat dari perbuatan dia. Kalau dia tahu dia akan masuk neraka. Dia tahu akan dipenjara. Kemudian dipotong-potong jari-jarinya. Dicongkel matanya. Dikeluarkan lisannya. Mungkinkah dia akan melakukan dosa itu? La, jamaah. Maka Allah mengatakan di surah An-Nisa ayat 17. Allah mengatakan innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Tobat itu Allah terima buat siapa? Buat orang-orang yang melakukan kejahatan karena kebodohan. Para ulama menjelaskan, riwayat para sahabat banyak menceritakan semua dosa itu dilakukan karena kebodohan. Maka gimana supaya kita nggak bodoh? Sekarang kita di Masjid Imam Syafi'i kadang kala belajar hukum. Oh hukum ini halal, hukum ini haram. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Baik. Insya Allah menyampaikan hukum ini mudah jemaah. Antum mau sampaikan kepada orang tua antum, afwan pak ini haram pak, ini nggak boleh pak. Itu mudah, semua bisa menyampaikan. Tapi bagaimana antum bisa mengajak dia meninggalkan perbuatan yang haram itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berusaha untuk menebarkan ilmu ini. Makanya kerjaan Nabi SAW itu apa? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Disucikan hatinya supaya mau menerima kebenaran ini untuk mengamalkannya. Maka kenalilah Allah Azza wa Jalla. Selain antum mengenal hukum Allah, juga mengenal siapa yang memberikan hukum ini. Selama 13 tahun para sahabat Nabi dikenalkan sama Allah. Dikenalkan dengan hakikat kehidupan ini supaya mereka tidak tertipu. Tidak semua yang berkilau itu emas. Disampaikan kepada para sahabat Nabi. Ayat-ayat yang turun tentang apa? Tentang hari kiamat.
tentang hancurnya dunia ini. Engkau yang menumpuk harta sebanyak apapun, ingat tidak akan bertambah umurmu 1 detik pun. Jangan dipikir orang kaya umurnya bisa bertambah, jamaah. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Tuh ada orang yang kerjain numpuk duit, dihitung lagi. Dia mengira duit itu akan membuat dia kekal dan abadi di dunia. Kenalkan. Sehingga para sahabat Nabi setelah dikenalkan sama Allah Azza wa Jal dengan hakikat kehidupan ini, mereka siap menerima apa saja. Diperintahkan apa saja, sami'na wa ata'na. Karena kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan manusia merasa butuh kepada Allah. Ini yang perlu ditanamkan. Jadi faktor pertama yang membuat iman turun itu adalah kebodohan kita. Belajar. Ustadz anak kok beda Ustadz. Dulu waktu awal hijrah itu semangat Ustadz. Tapi di tengah jalan kok sekarang mulai loyo. Ikut kajian sudah tidak membekas lagi di hati Ustadz. Awal dulu terus terang Ustadz, anak soft pertama. Sekarang ya anak lebih mengutamakan yang lain lah. Anak cari tembok aja lah. Yang muda-muda jangan bersandar. Mana yang muda yang bersandar? Tembok itu buat yang tua. Kasihkan yang tua, fadhal. Muda baru 20 tahun sudah punggungnya harus diluruskan pakai tiang. Atau pakai tembok. Maka tolong perhatikan jamaah. Antum belajar ilmu dan belajar tentang Allah Azza wa Jal. Jangan hanya belajar tentang hukum. Tapi lupa dengan yang meletakkan hukum tersebut. Yang kedua. Yang menyebabkan lentera itu redup adalah al-ghaflah, lalai. Al-i'rad, berpaling dari agama Allah ini. Dan lupa. 3 hal inilah yang banyak menyebabkan kita akhirnya tersibukkan dengan perkara-perkara yang remeh. Lupa dengan perkara-perkara yang besar. Orang yang sukses itu adalah orang yang tahu mana perkara yang harus Anda dahulukan, mana yang ditunda. Antum kalau kerja di perusahaan itu ada namanya fikih prioritas. Mana yang lebih diutamakan? Kita akan kerjakan ini seperti itu. Tapi banyak di antara kita lupa. Allah Subhanahu wa taala mencela kelalaian ini, jemaah. Dan berapa banyak orang yang lalai sekarang. Salat, Masya Allah. 3 rakaat sama imam. Ditanya, imam tadi rakaat pertama baca surat apa? Wallahu a'lam, ana terlalu khusyuk tadi Ustaz. Jadi ana gak perhatian sama bacaan imam. Lalai. Betul, banyak orang lalai jemaah. Sehingga sholat yang seharusnya menambah iman, ternyata membuat iman dia tambah luntur kadangkala. Ini sampai cerita Syekh Al-Khudair, hafizahullahu ta'ala, di Riyadh sana atau di daerah Arab Saudi sana, sholat zuhur jemaah. Imamnya itu baca dengan keras. Makmumnya amin. Semuanya amin. Sampai assalamualaikum. Imamnya lalai, makmumnya lalai semuanya. Itu terjadi. Artinya ketika antum lalai. Antum perlu ngobatin hati antum. Kenapa kok bisa lalai? Karena ada yang antum pikirkan. Antum memikirkan apa? Maka ketika antum sholat, usahakan HP itu tidak dibuka. Karena kadang-kadang ada orang sholat sambil telepon. Mau sholat ya, bukan dia masuk masjid. Iya bentar-bentar ya, ini udah komatnya, afwannya, tutup. Allahu Akbar. Tadi fulan mau apa? Dia mau sholat. Itu penyebab kelalaian. Subhanallah. Lalai ini sifat orang-orang kafir. Dan sifat orang-orang munafik. Allah menyebutkan di surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu. Dengan apa? Dengan banyak dari manusia dan bangsa jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berfikir. Tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.
Dikasih akal sehat. Tapi nggak dipakai sama Allah. Sama dia. Allah sudah kasih sama dia. Dia bisa berpikir. Dia bisa melihat kebesaran Allah Azza wa Jal. Dia bisa melihat apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palu, di Lombok. Seharusnya diambil pelajaran. Hatinya itu berpikir. Enggak. Walahum a'yunun la yubsiruna. Dikasih mata. Tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih pendengaran. Dikasih telinga. Tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia dengarkan musik. Dia nonton film. Dia berhayal. Lupa dengan Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah tentang mereka? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Mereka itu seperti sapi. Seperti apa lagi? Kambing, onta, seperti itu? Enggak jemaah. Masa mereka seperti itu? Tidak. Balhum adol. Mereka lebih parah daripada sapi. Antum lihat sapi. Sapi itu nggak punya akal, masih bisa dimanfaatkan. Tapi kalau manusia sudah tidak menggunakan akalnya. Manusia sudah tidak menggunakan hatinya. Matanya, pendengarannya dengan baik. Contohnya dia jadi penjahat. Jadi narkoba. Lihat orang mabuk antum. Kalau ada orang mabuk lewat dan ada sapi lewat. Antum takut sama siapa? Sama orang mabuk. Kalau sapi lewat gak apa-apa, gak ganggu. Ada perempuan lewat depan sapi pernah diganggu sama sapi? Lewat, Masya Allah kata sapinya, nggak ada. Tapi itu orang-orang, na'udzubillah, antum kau lihat. Orang-orang yang tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, digodain tuh perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah mengatakan, ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lengah, yang lalai. Lupa dengan tujuan diciptakan dia. Ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan tanpa ada aturan hidup di dunia? Kita hidup di Indonesia dengan aturan. Antum jalan di jalan raya dengan aturan jalan raya. Antum harus taat dengan aturan. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita? Kita nggak dikasih aturan? Dikasih aturan, tapi engkau lalai. Di surat Yunus ayat 7 Allah mengatakan, Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, yang mereka merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan dunia ini, sukses. Dia terpilih, umpamanya dia jadi apa yang dia cita-citakan. Jadi pengusaha sukses, merasa nyaman dengan tempat dia. Itulah orang-orang jamaah yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi berusahalah untuk mengingat dan tidak lupa dengan ayat-ayat Allah. Kebanyakan manusia ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu zahir kehidupan dunia ini. Mereka bisa bikin jembatan yang bagus di atas sungai. Antum melihat? Mereka bisa bikin jembatan yang bagus sehingga perahu-perahu bisa lewat di bawahnya. Mereka bisa bangun rumah yang tinggi, gedung-gedung yang tinggi. Masya Allah. Dia bisa bikin pesawat, bikin helikopter. Nah, itu zahiran minal hayatid dunya. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi lalai dengan kehidupan akhirat. Antum bisa bayangin, kenapa kita sibuk dengan dunia? Boleh jadi orang kaya, orang sukses, silahkan. Tapi untuk akhirat. Bagaimana Nabi SAW mengobatin kelalaian para sahabat? Pernah suatu hari, Nabi dapat kain sutra. Beliau dapat kain sutra. Kemudian para sahabat pada pegang kain sutra itu.
Wa yu'jabuna biluyunati. Mereka itu takjub dengan lembutnya sutra ini. Pakaian sahabat kasar-kasar dulu sama. Mereka takjub sekali. Nabi melihat, oh bahaya ini. Maka Nabi ngobatin para sahabat yang mengatakan, la manadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah alyanu min hadha. Kalian tahu sapu tangannya, tisunya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih lembut daripada sutra ini. Supaya mereka ingat. Tidak lagi lalai. Ketika suatu hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu naik ke pohon arok untuk memotongkan siwak buat Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud kurus, miskin. Mungkin antum kalau ngelihat dia, antum akan meledek dia. Dengan penampilannya yang seperti itu. Ketika dia naik pohon itu ada angin yang berhembus. Kemudian menyebabkan tersingkap betisnya dia. Para sahabat tertawa pada waktu itu. Maka Nabi SAW mengatakan, mimma tadhakun. Kalian kenapa tertawa? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Azan jamaah. Hah? Enggak, azan dulu enggak apa-apa. Belum? Siap. Mimma tadhakun. Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Para sahabat sadar. Mereka telah melakukan kesalahan. Mereka mengatakan, min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Min khumusati saqaihi. Dari kecilnya, kurusnya, betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, ada yang gak benar nih. Mereka mulai lalai nih para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, lahuma fil mizan athqalu min jabal Uhud. Kalian tahu, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kelak di timbangan pada hari kiamat akan lebih berat daripada gunung Uhud. Kalian cuma melihat penampilan orang, bajunya bagus, badannya gagah. Ada apa nih jemaah? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Taib jamaah, itu kelalaian. Lalai itu ketika orang gak sadar tentang bagaimana dia seharusnya bersikap. Taib yang kedua tadi al-i'rad, berpaling. Ada orang lalai, ada orang berpaling. Ditinggal agama ini. Gak peduli. Dikasih nasihat berulang kali dia gak mau dengarkan. Bahkan ada yang total meninggalkan agamanya. Sama sekali gak pernah datang ke pengajian. Belajar enggak. Ya, pelajaran agama di SD kita tahu. Hanya 2 jam. Dan itu pun kita gak serius. Karena tidak diujikan nasional. SMP juga seperti itu. SMA juga seperti itu. Bahkan guru-guru yang mengajar, na'udzubillah jamaah. Ya ada oknum lah. Guru-guru agama yang mungkin hanya sekedar untuk cari gaji. Sehingga tidak menghayati ketika mengajarkan kepada anak-anaknya. Taib, kalau kita tidak mendapatkan ilmu itu di kelas kita, di sekolah kita, jangan menyalahkan sekolah kita. Seorang mukmin harus membuat perubahan. Kalau ternyata lingkungannya tidak mendukungmu, kondisinya tidak mendukungmu, maka ciptakan lingkungan yang mendukung dirimu. Kita harus membuat perubahan di diri kita. Kuliah nggak dapat kajian ilmu agama, Ustaz, datang ke Masjid Imam Syafi'i. Ada kajian di sini kan? Nah, datang ke masjid-masjid, anak mau nuntut ilmu agama, jangan berpaling. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang berpaling ini jamaah, Allah akan tutup hatinya. Sehingga dia nggak akan paham, dikasih tahu, mendengarkan ribuan ceramah ustadz mungkin nggak masuk-masuk ke hati dia. Kenapa? Hatinya sudah kebalik. Kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Kahf ayat 57, "Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha." Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya? Dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Disampaikan ayat-ayat kebesaran Allah di muka bumi ini. Sampai sekarang Anda sering mengingatkan, apakah bisa TNI bersama polisi itu menahan terjadinya gempa? Bisa jemaah? Ini gempa 2 menit lagi mau terjadi ya. Tolong siap-siap. Nggak ada jemaah. Tahu-tahu semuanya hancur. Itu tanda kebesaran Allah. Masa engkau nggak mau berpikir? Dikasih peringatan. Fa'arada anha. Kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah tersebut. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Dia lupa dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Kami jadikan di hati mereka itu tutup.
Ditutup hati. Akhirnya mereka nggak bisa paham. Orang lain bisa paham, dia nggak paham. Masya Allah, sebagian khotib Jumat berceramah, sebagian menangis, yang satu ketawa-ketawa. Antum kenapa ketawa? Anda nggak paham, kenapa orang menangis? Oh, seperti itu. Ada jamaah yang hatinya tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Telinganya dibikin budek. Nggak bisa mendengar. Kita itu akan bisa menghayati sebuah nasihat. Kalau hati kita hadir dan telinga kita mendengar. Sebagian antum di masjid ini sekarang nih. Ana lihat kebanyakan memang gak bawa buku. Iya Ustaz, ana bawa kuping Ustaz. Alhamdulillah. Memang ada ngaji modelnya ngaji kuping. Boleh. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah engkau orang yang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, Masya Allah. Jadi orang yang muta'allim, yang belajar. Nggak bisa, jadilah orang mustami' yang mau mendengarkan. Muta'allim ini bawa buku. Mustami' bawa kuping. Biasanya sambil bersandar. Masya Allah. Kalau nanti sedikit kurang fokus, tidur sedikit. Nggak apa-apa jemaah. Boleh nggak tidur waktu kajian? Jamaah, ya nggak haram lah. Tapi baca doa sebelum tidur. Pas mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika kita hadir, tubuh kita hadir. Mahasiswa, anak sering ngajar mahasiswa, katakan sebagian di antara antum ini al-hadir al-ghaib. Hadir tapi ghaib. Tubuhnya hadir. Hatinya sedang memikirkan yang lainnya. Maka tadi orang ketika berpaling dari ayat-ayat Allah. Allah kasih tutup hatinya. Allah sumpal telinganya. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Ketika engkau mengajak mereka, menyuruh mereka kepada petunjuk, ayo menunjuk kepada Allah, ayo jadi orang baik, mereka tidak akan pernah bisa menjadi orang baik selama-lamanya. Kenapa? Tertutup hatinya. Makanya kalau antum kadang-kala berpikir, kenapa ya fulan dapat hidayah, fulan gak dapat hidayah? Kenapa Abu Lahab gak dapat hidayah? Kenapa Abu Jahal gak dapat hidayah? Kenapa Abu Thalib gak dapat hidayah? Kenapa Abu Sufyan dapat hidayah? Kenapa Umar bin Khattab dapat hidayah? Kenapa Khalid bin Walid dapat hidayah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tuh lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Allah tahu dengan isi hati kita jemaah. Kita taunya fulan orang baik. Tapi siapa yang tahu dengan isi hatinya? Kadang-kala ada orang jahat. Penampilannya jahat. Sejatinya di hatinya ada iman. Hanya saja mungkin dia belum menampakkannya. Ketika datang hidayah kepada dia, dia rangkul itu hidayah. Ahibati fillah. Yang ketiga lupa. Yang pertama lalai, yang kedua lengah. Lalai sama lengah, Bu. Yang pertama itu kebodohan. Yang kedua 3. Lalai, berpaling, dan lupa. Lupa ini ada 2. Lupa yang dikasih uzur sama Allah Subhanahu wa taala, ada lupa yang dengan sengaja. Allah nggak kasih uzur buat dia. Ada orang-orang yang sengaja melupakan Allah Azza wa Jal. Allah mengingatkan di surat Al-Hasyr ayat 19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kalian ini jangan menjadi seperti orang yang melupakan Allah Azza wa Jal. Yang tidak mau Allah hadir dalam kehidupan dia. Sampai ada orang subhanallah jemaah. Di dalam grup-grup, kalau ada satu yang mengingatkan tentang agama, langsung ditegur.
Jangan bawa-bawa agama di sini. Ini grup umum. Subhanallah. Allah itu pencipta kita. Harus hadir dalam semua kehidupan kita. Antum pikir Islam itu hanya ngajarin tentang pernikahan? Hanya perceraian, hanya warisan, hanya ibadah di sini. Islam ini mengajarkan kepada kita bagaimana antum masuk toilet dan bagaimana antum keluar dari toilet. Islam itu mengajarkan bagaimana cara engkau berpakaian. Bagaimana engkau pakai sandal. Bahkan Islam itu mengajarkan bagaimana engkau mendatangi istrimu. Subhanallah. Di pasar, itu tempat setan pasang bendera di sana. Tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jal. Pasar. Dan Allah turunkan aturan buat pasar. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada jemaah orang yang tidak mau Allah hadir dalam kehidupan mereka. Masya Allah. Jadi sekarang modelnya masuk waktu sholat, tit. Masuk waktu qomat, tit. Wallahu a'lam bishawab. Sampai mana kita? Tadi ada orang yang melupakan Allah. Memang sengaja. Sengaja loh. Dia itu gak mau. Sengaja gak boleh ada Allah dalam kehidupan dia. Ya sudah. Maka Allah akan melupakan mereka. Ketika berdoa minta sama Allah. Ya Allah bantulah hamba ya Allah. Engkau melupakan Allah. Rasul SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau sedang berbahagia. Dalam kondisi suka, dalam kondisi apa, kenalkan dirimu kepada Allah. Allah akan kenal sama engkau ketika engkau susah. Sebagian orang baru mau ingat Allah ketika saudaranya mau mati. Ya Allah, kata dokternya gak ada yang bisa menyembuhkan. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Mulai soft pertama dia. Allah. Orang-orang yang melupakan Allah akan Allah bikin mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Lupa dengan kebahagiaan dia yang sejatinya. Sibuk kemudian dengan kebahagiaan yang fana dan semu. Ada lupa yang dikasih uzur. Nggak sengaja lupa. Makanya di surat Al-Baqarah, di akhir Al-Baqarah, apa doa kita? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau berikan sanksi, jangan dihukum kami ya Allah. Kalau kami lupa. Lupa memang benar-benar lupa. Orang lupa sholat. Ada orang lupa sholat jamaah? Ada. Subhanallah. Kadangkala antum sholat, Allahu Akbar. Ini kalau masbuk biasanya jamaah. Masbuk Allahu Akbar. Imamnya assalamualaikum dia bingung. Rokaat pertama apa kedua ini jamaah. Astagfirullah kata dia. Lupa dia. Maka ketika itu Allah maafkan jamaah. Tapi yang lupa dengan saya Allah tidak maafkan. Baik. Faktor yang ketiga. Yang menyebabkan lentera itu redup adalah maksiat. Secara umum ada sebuah kaidah yang antum harus tahu. Al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik, lentera itu jadi terang, Masya Allah. Warga sekitar antum merasakan cahaya antum. Antum bisa lihat ada seorang warga di kampung itu, kalau orang kampung ngelihat dia bertambah keimanannya. Ada. Manusia-manusia idza ru'iya dzukirallah. Kalau dilihat iman langsung ingat ya Allah. Nah, kalau lihat fulan itu langsung kepingin ke masjid, langsung kepingin berzikir. Ada orang seperti itu. Ketika antum ketaatannya bertambah kepada Allah, akhlaknya mulia, warga merasakan lentera antum. Tapi lentera antum redup itu secara umum dikarenakan kemaksiatan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu ketika berzina dia dalam kondisi tidak beriman. Kalau beriman dia tidak akan berzina pada waktu itu. Maka kalau kita tahu penyebab turunnya iman, redupnya lentera maksiat
Antum kalau sudah merasakan ibadah antum berkurang, sering ribut sama keluarga, sama istri, cepat istighfar dan bertobat. Jangan bertanya karena dosa apa Ustaz, banyak dosa kita. Subhanallah. Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, dia itu pernah dipenjara. Dia mengatakan, aku ini dipenjara gara-gara satu dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu, kira-kira dosa itu. Dia tahu jamaah. Lalu ucapan ini dikomentari oleh alim ulama setelah Ibnu Sirin. Dia mengatakan, qallat dzunubul qaum fa'alimu min aina utu wa kathurat dzunubuna falam na'rif min aina utina. Tuh orang-orang dosanya sedikit. Ketika dia kena musibah langsung tahu gara-gara dosa yang mana. Kita kebanyakan dosa sampai bingung ini dosa yang mana. Betul jemaah. Jadi ketika antum imannya lemah, ibadahnya berkurang, maka ketahuilah ini gara-gara dosa. Sehingga yang antum harus lakukan adalah bertobat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ma tawaddatsnan thumma furriqa bainahuma illa bi dzambin ahdatsahu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai, Masya Allah, sahib jamaah. Mungkin suami istri dia, mungkin dia teman sekajian, tahu-tahu dipisahkan antara kedua, ribut keduanya itu. Melainkan hal itu gara-gara dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kalau antum melihat sahib antum berubah, kok sekarang menjauh dari antum, itu gara-gara dosa yang antum lakukan. Segera tobat. Kenapa fulan seperti ini? Jangan tanya kenapa fulan. Penyebabnya itu dirimu. Imam Syafi'i mengatakan, na'ibu zamanana wal aibu fina. Fama li zamanina aibun siwana. Wa nahju dhaz zamana bi ghairi dhambin. Walau nataqaz zamanu lana hajana. Kita ini sering menyalahkan zaman. Kita sering lingkungannya. Padahal sebenarnya dari dirimu sendiri. Andai kata zaman itu bisa berbicara, dia akan ngomong kau yang menjadi aib dari zaman ini sebenarnya. Maka kita harus tahu. Antum jadilah penyebab turunnya rahmat Allah di negeri ini. Antum kalau tidak bisa berbagi dengan negeri ini, antum tidak punya uang, antum tidak punya kekuatan, satu yang antum bisa lakukan, jauhkan diri dari perbuatan dosa. Antum sudah termasuk membantu negeri ini agar Allah tidak menurunkan azabnya. Maka segera bertobat. Apa kata Nabi SAW? Innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah mi'ata marrah. Aku tuh kadangkala hatiku itu ghain, ada seperti awan yang menutup hatiku. Kemudian aku istighfar. Sampai 100 kali beliau istighfar. 70 kali beliau istighfar. Untuk menghilangkan tutup itu ya. Subhanallah. Apa sih dosa Nabi SAW? Beda jamaah. Jadi kalau antum lihat orang-orang soleh, para nabi itu. Meninggalkan sunnah, mereka merasa dosa. Ya Allah, hari ini gak puasa sunnah. Astagfirullah, astagfirullah. Mereka orang-orang yang subhanallah ingin menyempurnakan ibadah mereka. Rasulullah SAW ma'asum. Tapi kadang-kadang beliau capek, lelah. Naam, sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Anda sampaikan, orang-orang yang alim. Kalau bicara dosa mereka, kadang-kala mereka banyak melakukan yang mubah saja, mereka sudah merasa dosa. Sebagian alim ulama subhanallah pernah makan suatu malam sampai kenyang. Dia makan. Karena keenakan makan, lupa. Sampai kekenyangan dia. Lalu dia ngomong, ya Allah, biasanya keledai itu kalau dikasih makan banyak, itu mau disuruh kerja keras. Malam ini aku akan sholat malam sampai subuh. Untuk menebus rasa kenyang dia. Nggak dosa sebenarnya dia. Tapi karena dia kenal sama Allah Azza wa Jal. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika semakin kenal sama semakin takut. Rasulullah SAW semakin banyak istighfarnya. Pernah suatu malam. Rasulullah SAW lagi bersama Aisyah.
lagi tiduran berduaan. Malam itu malamnya Aisyah. Akhirnya Rasul SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, da'ni ata'abbadul layla li Rabbi. Aisyah, malam ini biarkan aku ya, aku mau beribadah buat Allah. Itu adab seorang suami sama istrinya. Ini waktunya Aisyah. Nabi mau beribadah, tapi tahu ini waktunya perempuan, waktunya istrinya. Dan antum harus tahu ketika istri kadangkala di samping antum sibuk main HP. Padahal waktunya dia ingin ngobrol sama engkau. Apa kata Aisyah? Ketika Nabi SAW mengatakan hal itu. Ya Rasulullah, wallahi inni uhibbu qurbak. Demi Allah aku cinta berada di sampingmu. Wa uhibbu ma yasurruka. Tapi aku cinta apa yang membuat engkau bahagia wahai Rasul SAW. Nabi sholat jamaah. Sholat. Subhanallah malam itu kata Aisyah. Diperhatikan sama Aisyah sampai subuh. Nabi duduk menangis. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihyatahu. Sampai jenggotnya basah Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Menangis terus sampai bajunya basah. Sampai tanah yang di depan beliau basah. Akhirnya Bilal menyampaikan kepada Nabi SAW udah masuk waktu subuh. Dilihat Nabi sedang menangis. Ya Rasulullah, tabki ya Rasulullah. Engkau menangis wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Bilal, apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Tuh jamaah, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Seperti itu istighfarnya. Seperti itu ibadahnya. Seperti itu taubatnya. Sebagian sahabat Nabi mendengarkan Nabi SAW membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Fi majlis wahid. Dalam satu majlis Nabi itu membaca Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah ampuni aku dan berikan taubatmu kepada aku. Innaka antat tawwabul ghafur. Mi'ata marrah. 100 kali satu kali duduk. Antum istighfar baru 7 kali. Berapa udah banyak kayaknya tadi istighfar. Hitung tuh 100 jamaah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Maka ingat dosa ini menutupin hati kita. Innal abda idza adznaba dzamban nukita fi qalbihi nukta sauda. Itu ada nokta hitam yang menutup hatinya. Satu nokta. 2 dosa, 2 nokta. Terus sampai menutupi hatinya. Tapi ketika antum istighfar, nokta-nokta itu akan hilang. Kemudian ketahuilah dosa itu ada 2 macam. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau antum menghindari dosa besar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil antum. Sebagian orang berangkat umroh. Karena tahu umroh ini menghapuskan dosa Ustaz. Alhamdulillah tiap Ramadan berangkat umroh dengan harapan dihapuskan dosa-dosa anak. Monggo silahkan. Tapi tolong tinggalkan dosa-dosa besar. Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atukum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi, menghindari dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, maka dosa kecil kalian selesai. Allah akan ampuni jemaah. Allah akan masukkan kalian ke surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya kita harus belajar juga mana dosa besar, mana dosa kecil. Supaya jangan kita berharap umroh dihapuskan dosa. Ternyata kita melakukan dosa besar. Ada orang yang berzina, na'udzubillah. Berangkat umroh dengan harapan dosa zinanya dihapuskan. Engkau harus tinggalkan zina dulu. Engkau harus bertobat dahulu. Supaya umrohmu ada hasilnya. Menghapuskan dosa-dosamu. Taib yang keempat. Yang menyebabkan lentera itu redup adalah nafsu. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Kita harus bisa menahan nafsu kita. Nafsu itu seperti burung elang. Antum pernah lihat burung elang?
Burung elang itu terbangnya tinggi-tinggi, nggak mau mendekat dengan manusia. Bahkan dia bikin sarang di celah-celah gunung, di pohon-pohon yang tinggi. Pernahkah antum melihat burung elang itu di tangan manusia? Pernah. Bahkan bisa disuruh. Burung elang itu bisa dilepas. Dia ambil itu kelinci dan dia tidak makan. Dia pegangin kelinci itu sampai majikannya datang. Dia berikan kelinci itu. Kemudian dia terbang lagi di tangan majikannya. Kok bisa seperti itu? Karena dilatih. Nafsu kita pun bisa dilatih. Jangan mengadu Ustaz, nafsu memang seperti itu Ustaz. Iya. Tapi kita diperintahkan untuk melatihnya, minta kepada Allah Azza wa Jal. Dalam khutbatul hajah, Nabi SAW senantiasa berdoa mengatakan, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malin. Minta. Selain berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jal, dilatih. Ketika nafsu kita, subhanallah, ingin beli sesuatu, jangan. Berhenti enggak. Oh, kepingin, janganlah. Tahan diri, latih supaya keinginan kita tidak semuanya terpenuhi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada sebuah kisah, anaknya itu pernah minta buah apel. Umar nggak belikan dia. Akhirnya Umar keluar, pulang ke rumah, anaknya bawa apel. Ditanya, dapat dari mana? Ibu beliin. Tanya, kenapa engkau belikan dia? Katanya, innaha tashtahit tufah. Dia kepingin, dia punya syahwat untuk makan tufah. Apa kata Umar? Awa kullama ishtahaina ishtaraina. Apa setiap kali kita punya syahwat akhirnya kita beli? Apa kita harus menurutin syahwat kita? Kita harus latih syahwat kita. Untuk ditahan diri kita enggak? Anak enggak mau. Begitu pula dengan dosa-dosa. Pandangan mata. Dosa paling mudah itu pandangan mata kita. Ada perempuan lewat. Antum kadangkala ngelihat pandangan pertama itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi pandangan yang tidak sengaja. Bukan pandang pertama, ini bentar lagi mau lewat. Ana mau ambil satu bagian ana lah. Bismillah. Bukan kayak gitu, dosa antum. Karena antum niat. Tapi terkadang antum ngambil sandal, melihat subhanallah. Melihat perempuan. Itu boleh. Kadang-kala setan berpikir, antum daripada penasaran, antum lihat lagi. Ada syaitan. Pandangan mata itu sahmun min sihamil iblis al-masmuma. Anak panah iblis yang beracun. Maka antum putuskan syahwat itu. Enggak boleh. Bisa dilatih. Dengan minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu kita ini enggak tahu yang enak buat dia sebenarnya. Sebagian ulama menyamakan nafsu itu dengan bayi. An-nafsu katifli. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Nafsu itu seperti bayi. Bayi itu kalau dibiarkan akan nyusu kepada ibunya sampai besar. Sampai besar dia nyusu sama ibunya. Karena dia pikir ini minuman yang enak terus. Wa in taftimhu yanfatim. Tapi kalau engkau putuskan dia akan terputus. Mungkin bayi itu 3 hari sakit panas. Karena diputus dari susu ibunya. Tapi setelah itu dikasih susu ibunya nggak mau lagi. Minum susu, enggak sudah nggak mau dia. Seperti itu nafsu kita. Kita minta kepada Allah Azza wa Jal untuk menguatkan diri kita agar iman terus terjaga jemaah. Antum jaga untuk memupuk keimanan kita ini, merawat keimanan kita ini dengan sebab-sebab yang membuat iman itu bertambah. Baca Qur'annya, tambah ilmunya, terus beribadah, cari sohib-sohib yang soleh. Agar dia mengingatkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagi ana dan keluarga yang saat ini menjalani hijrah. Meninggalkan resign dari pekerjaan ribawi. Dengan posisi dan jabatan yang sangat strategis sebelumnya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Wallahi jamaah, alhamdulillah. Sudah banyak orang-orang
yang meninggalkan kebodohannya. Mereka sudah mulai faham. Namun nasihat ana buat orang yang hijrah. Salah satu tantangan hijrah itu, bahkan ini tantangan terbesar, antum akan kesepian. Antum akan diasingkan. Antum akan dicaci maki. Antum akan dituduh sebagai orang yang gak faham, gak ngerti. Maka persiapkan diri. Ada satu teman Masya Allah. Dia itu jabatannya sudah vice presiden. Sudah katanya sedikit lagi ana jadi nomor 1. Ustaz. Di bank dia jam. Sedikit lagi Ustaz. Istri ana dari dulu sudah minta. Bahkan dia gak mau makan duit ana. Ustaz. Dia cari duit sendiri. Alhamdulillah akhirnya Allah kasih hidayah sama ana Ustaz. Ana tinggalkan itu. Tapi antum harus siap. Antum melihat para sahabat Nabi ketika hijrah. Sebagian orang hijrah nggak mulai dari nol. Dia sudah punya rumah. Bahkan dia sudah punya aset yang banyak. Dia sudah punya usaha. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Apa yang mereka dapat dengan kota Madinah? Nggak punya apa-apa. Tidur di masjid jamaah. Di masjid mereka tidur. Makan dari mana? Dari pemberian orang. Dari pemberian orang-orang Ansor. Kalau ada kurma mereka makan. Enggak ada. Sebagian sahabat 3 hari kelaparan tidak makan. Radhiyallahu ta'ala anhum. Karena mereka tahu masuk surga itu enggak mudah. Allah ingatkan para sahabat Nabi. Setelah mereka 13 tahun di Mekah. Allah ingatkan di Madinah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian mau masuk surga. Kalian bisa masuk surga dengan seperti ini. Padahal mereka sudah berjuang jemaah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Surga itu bukan seluas Pulau Kalimantan jemaah. Berapa yang antum harus bayar kalau ingin memiliki Kalimantan ini? Antum kalau ingin memiliki Indonesia semua. Penduduknya semua diusir, antum tinggal sendirian. Milik antum semua. Berapa antum harus bayar? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi ini jemaah. Itu buat antum saja. Orang yang terakhir masuk surga itu mendapatkan subhanallah. Kenikmatan, kekayaan 10 kali lipat orang paling kaya di dunia ini. 10 kali lipat dunia ini jemaah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Bayangkan ini kepada para sahabat Nabi. Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa subhanallah. Kelaparan, penyakit, wadh-dharra, wa zulzilu. Digoncang hati mereka. Diuji kebenaran keimanan mereka. Sebagian itu digergaji kepalanya jemaah sampai terpisah. Sebagian disisir dagingnya dengan sisir besi sehingga terkelupas dari tulangnya. Untuk masuk surga jemaah. Kalian ngira masuk surga mudah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah datang? Maka buat orang-orang yang resign subhanallah. Antum harus bersihkan diri antum dari dosa-dosa masa lalu. Sebagian orang habis hartanya semua. Maka antum siap. Maka yang diperlukan orang hijrah. Tadi Anda sampaikan pagi hari. 2. Pemandu dan teman. Antum butuh ustadz. Jangan cari ustadz yang terkenal. Karena gak punya waktu buat antum. Kadang-kala betul cuma. Ana ini ada sebagai ustadz, ana kepingin belajar sama ustadz. Ya Allah, antum kok mau belajar sama ana? Istri ana kadang-kala ngeluh. Kapan waktu buat keluarga? Orang-orang ustadz-ustadz yang terkenal itu sudah jadi tumbal ketenaran mereka. Antum cari ustadz-ustadz yang dalam pesantren, yang di sini Imam Syafi'i. Antum datang, antum mengatakan, ana butuh bimbingan ustadz. Butuh bimbingan. Kemudian antum butuh teman.
Teman itu nggak harus yang mendukung antum. Antum butuh teman yang sehati sama antum. Yang sama-sama sedang mau menuju kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun sama-sama belum punya ilmu. Tapi dia akan mengingatkan antum untuk kebaikan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu hijrah antum bisa istiqomah sampai meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma amin. Ustadz minta kiat-kiat agar bersemangat menjaga dan melindungi keluarga agar selamat di dunia hingga ke akhirat. Nah, kalau bicara bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita, antum harus belajar tentang tugas antum sebagai komandan. Kita ini masalahnya jamaah, orang mau jadi komandan itu ada latihannya, ada sekolahnya. Bahkan dari kombes mau bintang 1 itu biasanya sekolah lagi mereka. Kita kadangkala punya anak 2 gak sekolah lagi. Anaknya tambah 3. Antum belajar lagi gimana didik anak. Sehingga jangan pernah berhenti membaca buku bagaimana mendidik anak kita, menjaga keluarga kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga tugas terbesar seorang suami itu bukan kasih makan istrinya, bukan belikan pakaian istrinya, bukan nyekolahkan anaknya, tapi tugas terbesar seorang suami dan seorang ayah adalah menggandeng istrinya, menggandeng anak-anaknya, bahkan mungkin menggendong anaknya untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan itu diperlukan perjuangan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Suruh keluargamu melaksanakan sholat. Dan sabar engkau menghadapi mereka, sabar. Kita gak minta rizki dari engkau, kita yang kasih rizki kepadamu. Artinya jangan cuma berpikir cari dunia, kita yang akan kasih. Jadikan ambisimu akhirat, dunia akan datang kepadamu. Dan ana wasiatkan kalau bisa semua muslim ini gak jadi pegawai, jadi pengusaha semuanya. Jadi orang-orang kaya semuanya. Tapi kekayaannya untuk masuk surga. Ambisi dia tetap akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana caranya mengikhlaskan diri dalam kajian ini? Aduh, anak bisa apa kan? Soalnya, masya Allah, jemaah. Kayaknya dokter yang tulis soalnya, jemaah. Soalnya tidak biasanya kajian seramai ini. Apakah ini pertanda kami kajian hanya karena antum? Apakah ini pertanda kami tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla? Taib jemaah. Yang pertama memang niat seorang ngaji itu adalah untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Antum datang kajian niatkan, anak kepingin mengangkat kebodohan dari anak. Bukan untuk ngasih tahu orang lain. Anak mau belajar, anak mau kasih tahu fulan itu nanti. Bukan seperti itu. Akhirnya antum gak dapat manfaat. Yang manfaat siapa? Fulan. Tapi kalau antum niat pertama anak datang kajian mau mengangkat kebodohan dari diri anak. Semoga anak bisa paham. Berkaitan dengan ustadznya. Kita itu memang belajar milih guru. Kalau tadi kajian, kenapa kajian di sini seramai ini? Karena anak jarang datang ke sini. Anak berapa tahun yang lalu datang ke sini? 3 tahun, 4 tahun? Masya Allah, sekitar itu sampai lupa kapan terakhir yang ke sini. Jadi kadang-kala mereka datang itu karena lama gak jumpa aja. Kalau tiap hari antum ketemu anak, mungkin antum gak datang kajian anak. Mungkin cuma 2 baris yang datang di sini. Aduh udah biasa kajian Ustaz Syafiq. Nah jadi mungkin karena faktor itu saja. Maka niatkan lillahi ta'ala. Tadi anak nasihatkan. Tabligh akbar ini jamaah hanya untuk menggembirakan. Ustadz yang mengadakan tabligh akbar itu kalau bahasa anak mungkin salah. Anak penggembira aja. Untuk memotivasi antum.
Setelah itu kajian-kajian rutin ini yang harus antum datengin. Setelah antum catat tadi pengumuman, oh ana tinggal di rumah sini. Ada kajian tiap hari ini, ana mau hadir. Catat seperti itu. Itu harapannya tabligh akbar itu untuk memotivasi kita saja. Karena memang orang alim itu seperti Ka'bah. Ka'bah itu orang Mekah. Kalau ditanya, kamu sudah berapa kali umroh? Aduh, belum umroh kata dia. Masya Allah, umur 40 tahun belum pernah umroh aja. Kenapa? Kan deket Ka'bahnya, kapan mau berangkat, berangkat. Gitu kan. Meremehkan. Padahal orang yang alim itu seharusnya antum dekat. Maka nasihat ana sampaikan agar antum ikhlas lillahi ta'ala. Setelah kajian ini berusaha untuk mengikuti kajian-kajian rutin yang ada. Walaupun ya sepekan sekali, kalau nggak bisa 2 pekan sekali, tetap ajak keluargamu, ajak istrimu untuk datang kepada kajian. Dan minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana mengobati istri yang lalai dengan kewajibannya sebagai ibu dan istri. Dan menjadi perfeksionis dalam urusan pekerjaannya. Walaupun dia seorang guru, perhatian kepada pendidikan anak-anak orang, anak sendiri dilalaikan. Ini tadi pagi yang kita bicarakan. Jadi tugas terbesar seorang istri adalah melayani suaminya. Yang kedua, menciptakan generasi masa depan. Ibu rumah tangga ini termasuk profesi yang diremehkan. Termasuk profesi yang diremehkan oleh orang-orang. Maka sekarang dihapus. Usul ana gak ada lagi profesi ibu rumah tangga. Diganti. Apa digantinya? Pencetak generasi masa depan. Mereka yang mencetak generasi masa depan. Bukan yang kerja di warung. Bukan yang kerja di mall. Bukan yang kerja di pabrik. Bukan yang kerja di kantor. Lah. Itu yang di rumah tuh. Yang mencetak pemimpin-pemimpin masa depan. Yang mendapatkan kasih sayang penuh dari ibunya. Sehingga dia bisa sayang kepada rakyatnya. Dia bisa sayang kepada anak buahnya. Karena dia disayangi, hidup dari cinta dan kasih sayang. Antum perhatikan, orang-orang yang kurang kasih sayang di rumahnya, dari ibunya, ketika dia jadi pemimpin, ketika dia jadi komandan, ketika jadi bos, jadi atasan, dia tidak bisa sayang sama anak buahnya. Jamaah. Antum perhatikan hal itu. Maka sampaikan kepada istri, kalau kiranya memang engkau nggak bisa menggabungkan 2 profesimu sebagai guru dan sebagai pencetak generasi masa depan, maka mungkin kau tinggalkan profesimu. Ya, tapi kan anak-anak itu juga, ya anak-anak itu engkau mendidik karena fulus. Karena fulus ya. Tapi engkau mendidik anakmu karena apa? Insya Allah karena lillahi ta'ala. Apalagi kalau suaminya kasih fulus cuma sedikit sama dia. Dan antum juga sebagai seorang suami harus berusaha untuk memberikan kepada istri yang secukupnya lah. Wanita itu kenapa di luar dia suka bekerja? Karena dia dapat penghargaan. Tapi kadang-kala di rumah suami tidak pernah menghargai istrinya. Maka coba antum belajar menghargai istri. Dan besok kita akan bahas pagi hari insya Allah. Barakallahu fikum. Jamaah, anak kok haus terus jamaah. Ustadz, suami saya sudah tidak mencintai saya. Karena saya cerewet katanya. Dan saya juga cinta saya mulai pudar. Karena suami saya sering ngomong kasar bahkan sampai menghina saya. Saya bertahan karena saya tidak mau anak saya jadi korban perceraian. Bagaimana solusinya Ustadz? Posisi saya sebagai istri kedua
Dan suami saya lebih condong kepada istri pertama. Masya Allah. Kayaknya ini curhatan istri kedua. Istri pertama sama juga. Suami ana lebih condong kepada istri kedua. Jadi tergantung bagaimana kita memandang. Ana terus terang dari kemarin itu datang ke sini. Naik mobil sampai pagi siang. Ana bingung kenapa Banjarmasin ini gelap gulita. Mendung terus. Ternyata penyebabnya kaca mobilnya itu riben yang gelap. Astagfirullah. Akhirnya ana turunin kacanya. Begitu pula kita memandang kehidupan ini. Dengan kacamata apa untuk memandang? Kalau antum memandang dengan kacamata hitam, semuanya jadi hitam. Sampai cerita seorang ustadz dulu. Dulu kata dia, mungkin ini permisalan dia cerita. Kenapa sapi-sapi di New Zealand atau di Australia itu makan rumput yang coklat. Kalau di negeri kita nggak mau mungkin. Karena mereka dulu dikasih kacamata hijau. Jadi ngelihat rumput itu, oh hijau kayaknya dia seperti itu. Jadi bagaimana kita memandang sebenarnya jamaah. Jadi kalau sebagai seorang istri dikatakan cerewet oleh suaminya. Baik, perbaiki dirimu. Jangan lagi cerewet. Berusaha untuk meninggalkan. Oh iya Ustaz, tapi suami ini terus terang jamaah. Para akhwat ya juga ya. Hendaklah dia mempelajari bagaimana karakter seorang lelaki. Lelaki itu paling gak suka di pasar lama-lama. Perempuan 2 jam bisa di pasar. Maka engkau harus tahu, oh ternyata suami gak suka. Sekali-kali loh Ustaz, engkau yang seharusnya lebih cepat belanja. Perempuan itu kalau masuk ke toko jamaah, suruh milih. Dia mau beli 1 baju, pilihannya ada 20. Itu tiap baju dia lihat jamaah. Lihat 5 menit ya, 5 menit. Nanti balik lagi ke yang pertama. Seret, dia lihat seperti itu. Coba antum kasih dia 2 pilihan. Nih bajunya, yang kau mau sama yang ini apa sama yang ini? Dia akan pilih 1, cepat milih. Maka suami pun harus tahu bagaimana menyikapi seorang wanita. Wanita itu kadang-kadang melihat harga. Pernah ada seorang suami yang bohongin istrinya. Nggak tahu ini bohong yang boleh nggak, mungkin Ustaz Khairul bisa nyebutkan. Jadi lagi mau ke resepsi pernikahan, istrinya kepingin beli jam. Akhirnya masuk ke toko jam, tunggu sini kata suaminya. Karena waktunya mepet, kau tunggu di sini. Aku yang ambilin jam, dia ambilkan jamnya. Dari toko itu. Yang satu harganya 500 real, waktu itu Syekh cerita. Yang satu harganya 50 real. Dia balik. Yang harga 50 real dia bilang 500 real. Bilang nih. Yang ini kata dia harganya 50 real itu berapa? Ya 200 ribu lah. Yang ini harganya 1,5 juta. Dibalik jemaah. Yang harga 200 ribu dia bilang 1 juta. Dia pilih mana? 1,5 juta. Yang ini kata, yang ini kata. Padahal 200 ribu kata suaminya. Ini perempuan kalau dia. Jadi seperti itu. Kadang-kala kita dibohongin. Maka buat perempuan ini sabar engkau menghadapi suami. Jadi jangan semuanya harus bercerai. Tumbuhkan cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi kita bahas bagaimana Sofiyah benci sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak suka. Tapi bagaimana Nabi bisa menumbuhkan cinta dan mengusir kebencian. Dan seorang wanita insya Allah bisa. Bisa. Terima suamimu apa adanya. Ketika engkau menjadi istri kedua dan engkau merasa dizalimi, Allah tidak pernah tidur. Engkau laksanakan kewajibanmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang menuntut haknya kepada rakyatnya. Tapi dia tidak menunaikan kewajiban dia. Terus apa kata Nabi kepada para sahabatnya sallallahu ala nabiyina wasallam? Addul ladzi alaikum wasalullaha alladzi lakum. Kalian laksanakan kewajiban kalian dan kalian minta hak kalian sama siapa? Tuntut kepada pemimpin kalian? Bukan.
minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan kasih secara sempurna. Kalau engkau sebagai istri kedua tidak mendapatkan keadilan, hakmu tidak dipenuhi oleh suamimu, engkau punya Allah Rabbul Alamin yang tahu dengan hak-hak dan kebutuhan dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menghidupkan lentera keimanan kita dalam belajar Islam seperti kajian Islam kita ini ketika berada di rumah. Karena terkadang suasana di masjid dan di rumah berbeda. Saat di rumah kita menjadi agak malas-malasan dan tidak selalu bisa dan anak tidak selalu bisa ke masjid dikarenakan ada beberapa uzur. Nah, jadi memang kajian di rumah ini yang mungkin maksudnya pakai streaming ya. Kalau memang mau ngaji streaming di rumah karena nggak bisa ke masjid. Dan perempuan baik di rumah. Kalau memang lingkungannya mendukung. Kalau nggak mendukung ciptakan lingkungan. Gimana caranya? Mau ngaji di rumah pasang itu TV-nya. Anti duduk yang bagus seperti duduk di masjid. Ambil bukunya catat. Dengarkan ustadznya matikan HP-nya. Insya Allah bisa serius. Tapi kalau kajian di rumah sambil bawa bantal. 5 menit, 10 menit tidur sudah. Maka kita perlu menciptakan suasana yang mendukung itu jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah termasuk hukuman dari Allah ketika kita menyadari bahwa hal tersebut adalah maksiat. Akan tetapi masih kita lakukan. Subhanallah. Kalau kita melakukan kemaksiatan. Dan terus kita sadar melakukan kemaksiatan. Yang ditakutkan Allah sudah lupa sama antum. Antum ditinggalin. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah. Maka Allah melupakan mereka. Sebagian ulama mengatakan hanu 'alallahi fa'asau. Falau azzu la'asamu. Au la'asamahum. Kata sebagian ulama mengatakan orang-orang itu hina di hadapan Allah. Sehingga mereka bermaksiat kepada Allah. Kalau mereka orang yang mulia Allah akan jaga dari perbuatan maksiat. Jadi ketika antum berbuat dosa dan antum gak bisa bertobat. Maka itu termasuk hukuman mungkin Allah sudah lupa sama antum. Maka segeralah. Ada orang yang diingatkan sama Allah dengan penyakit. Sehat gak pernah ke masjid. Masya Allah. Dia bisa main futsal 2 jam. Masya Allah. Bisa ke tempat futsal naik motor 1 jam. Atau 15 menit dia berangkat ke sana. Masjid 5 menit dari rumahnya. Kakinya gak bisa nyampe. Ya itu Ustaz, belum dapat hidayah Ustaz kakinya ini Ustaz. Ketika sakit, ya Allah kapan ke masjid Imam Syafi'i Allah. Alhamdulillah Allah mengingatkan antum. Makanya antum kalau dengar hadis Nabi Muhammad SAW. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala tuh orang. Allah kasih penyakit. Masya Allah dagangannya gak laku. Kerjaannya gak sukses di PHK. Bisa jadi itu bentuk cinta Allah kepada antum. Agar antum ingat sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ustadz, ana sedang menunggu seseorang. Kebetulan ikhwan tersebut sedang menuntut ilmu di luar daerah. Di saat ana sedang menunggu ikhwan tersebut, ada seorang ikhwan lain yang menawarkan dirinya untuk meminang ana. Apa boleh ana menunggu ikhwan pertama dan menolak ikhwan kedua? Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Nah, yang pertama kalau antum bicara nunggu. Anti bicara menunggu. Anti sudah dipinang apa belum? Kalau sudah dipinang, sudah dikhidbah, sudah ada lamaran dan menerima. Hanya menunggu tanggal pernikahan. Ya anti tunggu. Tapi kalau ternyata anti menunggu ikhwan tersebut hanya sekedar janji. Ada seorang ikhwan mengatakan kalau ana akan menikah pintu pertama yang ana ketuk rumahnya pintu rumah anti. Masya Allah. Ternyata di tempat rantauan udah kawin dia di sana. Gak tahu antum. Itu loh. Nah itu terjadi jemaah. Artinya kalau memang
lelaki itu sudah mengikat anti, insya Allah ada harapan. Tapi kalau enggak, dia hanya mengatakan seperti tadi. Kalau anak hendak menikah. Dan sekarang alhamdulillah ada ikhwan yang agamanya baik. Akhlaknya mulia, meminang anti terima bismillah. Karena yang itu belum tentu balik kepada anti. Kecuali sudah ada lamaran tadi. Wallahu a'lam. Gimana pendapat Ustadz? Seorang suami yang pekerjaannya bercampur baur dengan perempuan. Atau bisa dikatakan ikhtilat. Sedang istri tersebut kadang suka berpikiran macam-macam terhadap suaminya. Mohon penjelasannya dan saran dari Ustadz. Barakallahu fiik. Wallahi jamaah, kerjaan yang berbaur ini. Subhanallah, sekolah aja. Sekolah. Ana sering menyampaikan hal ini kepada teman-teman di kajian. Di Jakarta itu ada sekolah namanya Canisius. Sekolah punyanya Katolik yang berdiri sejak tahun 1930. Itu sekolah khusus lelaki. Khusus lelaki. Itu dari kalau SMP, SMA ya. Bukan pesantren, sekolah punya orang-orang Katolik. Pejabat-pejabat negara itu banyak lulusan sana. Kenapa? Mereka tahu laki perempuan ini kalau dikumpulin, ya sudah. Nggak akan serius sekolahnya. Akan bermain-main. Antum lihat anak-anak SMA kadang-kadang. Tapi bekerja seperti itu pula. Laki perempuan dikumpulin akan banyak guraunya. Jarang serius. Apalagi kalau perempuan tidak pakai jilbab kumpul sama dia. Dan ini cerita seorang teman. Cerita teman di Cikarang sana. Dia pernah tinggal di sebuah hotel 1 bulan. Karena ada masalah dia tinggal di hotel 1 bulan. Dia katakan, Ustaz, ana itu berulang kali lihat teman ana Ustaz di pabrik. Itu bawa temannya sepabrik ke hotel. Pulang kerja ke hotel. Pulang kerja ke hotel. Na'udzubillah. Enggak kebayang Ustaz. Itu terjadi. Itulah fitnah. Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal. Kayaknya harus berhenti aja. Tenang, bismillah. Pertanyaan masih ada? 3 lagi, taib. Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijal minan nisa. Itu kata Nabi SAW. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat buat kaum lelaki daripada wanita. Maka sekarang kalau suami kerja di tempat yang ikhtilat ya harus berusaha menundukkan pandangannya dan menghindari tempat-tempat ikhtilat tersebut. Dan nanti sebagai seorang istri, walaupun suaminya tidak kerja di tempat ikhtilat, istri tetap berusaha untuk menjamu suaminya dengan cara yang baik. Dengan pakaian yang indah, pakaian yang menarik dan menawan ya. Dengan harapan suaminya ya mendapatkan surganya di rumah. Karena terus terang ikhtilat ini kadang-kala tidak bisa dihindari. Antum berangkat ke mall, berangkat ke pasar, naik bus, subhanallah, alhamdulillah. Tapi di Jakarta jemaah busway itu sudah mulai ada khusus perempuan. Kereta api gerbong ada khusus buat perempuan. Baru mulai faham mereka sadar. Masya Allah. Ana disuruh nambah lagi kajiannya nih. Barakallahu fikum. Nah, kiranya seperti itu jamaah. Mereka sudah mulai sadar. Laki perempuan kalau digabungin ini berbahaya jamaah. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah. Ini anget sekarang jamaah. Bismillah. Ustaz, apakah orang-orang yang kita cintai akan dikumpulkan di akhirat? Saya seorang yatim piatu. Saya sering sedih rindu sama ayah dan ibu saya. Berikan nasihatnya Ustaz. Masya Allah jamaah. Nah, buat anak-anak yatim, jangan berkecil hati. Sebagian anak yatim itu pesimis untuk sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Padahal kalau antum tahu, Nabi kita Muhammad SAW itu umur 6 tahun sudah yatim piatu. Umur 8 tahun kakeknya mati juga. Beliau benar-benar hidup dengan pamannya sebatang kara SAW.
Jadikan beliau sebagai tauladan buat dirimu. Untuk terus belajar, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Adapun kalau antum ingin rindu sama kedua orang tua antum. Dan buat kita nih, kalau ada anak yatim, maka berusahalah untuk dekat sama dia. Perhatian sama dia. Ana wa kafilul yatim kahatain, kata Nabi SAW. Aku bersama orang yang merawat anak yatim itu kahatain. Seperti ini kedudukannya, kata Nabi SAW. Maka berusaha. Tuh tadi dia rindu. Dia ingin ada yang mengusap kepalanya. Ketika ada seorang mengadukan kepada Nabi SAW tentang hatinya yang keras. Apa kata Nabi SAW? Imsah ra'sal yatim. Engkau usaplah kepala anak yatim. Jadi pedulilah sama mereka. Yatim itu kalau belum baligh. Kalau sudah baligh nggak yatim lagi. Jadi kalau antum mengatakan anak sekarang 30 tahun Ustaz yatim piatu. Nggak ada yatim piatu 30 tahun. Antum belum balik. Jadi kalau antum ingin dikumpulkan bersama orang tua antum jadilah anak yang soleh. Antum hafalkan Al-Quranul Karim. Banyak istighfar buat kedua orang tuanya. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman diikuti oleh anak keturunan yang beriman, kami akan kumpulkan mereka. Dikumpulin sama mereka jemaah. Antum dikumpulkan sama orang tua antum, orang tua dikumpulkan sama anak-anaknya insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz wa fika wa barak. Umur saya 18 tahun. Sekarang istri saya sedang menjalani diet. Agar tubuhnya dapat menyenangkan saya. Dan saking semangat dia diet, terkadang dia mengurangi porsi makanan saya. Dan juga terkadang mengganti menu makan yang saya sukai yang dia anggap banyak kalori. Padahal enak Ustaz. Mohon nasihatnya. Ini istri diet, suaminya jadi korban diet. Nah, Masya Allah umur 18 tahun punya istri ya ma. Antum umur berapa punya istri? Ya ma'asyarah syabab, kata Nabi SAW, wahai anak muda yang mampu nikah, nikah. Nikah. Nikah itu tidak bertentangan dengan kuliah. Dan gak harus kuliah. Berulang kali Anda sampaikan di beberapa kajian, rizki itu tidak ikut ijazah antum. Bukan berarti antum S1 dapat pekerjaan, dapat rizki yang lebih besar daripada yang lulus SD. Lah, berapa banyak yang lulus SD lebih kaya daripada profesor. Banyak. Rizki tidak ikut ijazah. Maka jangan kepikiran antum gak punya ijazah. Tapi minta sama Allah dan berusaha yang keras. Maka nasihat anak buat antum memberikan penjelasan kepada istrinya. Silahkan diet. Antum bantu dia untuk diet. Tapi umpamanya kalau dia masak dipisahkan. Mana makanan buat dia, makanan buat antum. Cuma kadang-kala istri yang takutnya itu ngicipin ya. Ngicipin karena enak akhirnya dia makan punya suaminya. Allahu Akbar. Jadi antum hanya butuh penjelasan kepada istri. Dia yang diet dan memang seorang wanita jamaah. Seorang wanita harus peduli sama tubuhnya. Bahkan termasuk dari tujuan atau target pendidikan Islam itu adalah membentuk tubuh yang sehat. Lelaki dan wanita. Jangan dipikir, waduh kalau perempuan itu harus six pack. Kalau laki ya one pack lah, nggak apa-apa lah kan. Nggak seperti itu juga. Laki-laki hendaklah juga berusaha untuk menjaga tubuhnya, istri pun menjaga tubuhnya. Dan banyak cara, olahraga, berdoa, minta tiap hari pagi dan sore. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Tinggal antum bagaimana memahamkan kepada istri. Jangan sampai hal ini menjadi penyebab keributan. Hanya butuh pemahaman dia. Dan dibantu istri. Bantu istri untuk diet dengan puasa Senin Kemis. Umpamanya. Ayo aku bantu engkau. Kau puasa Senin Kemis, aku puasa Senin Kemis juga.
Dan bagi para wanita, jangan terlalu terobsesi untuk memiliki tubuh yang ideal. Cuma 3 bulan. Sebagian wanita Masya Allah turun beratnya 20 kilo Ustaz. Naik 40 kilo. Apa gunanya antum? Yang penting itu istiqomah. Istiqomah biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebihan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jamaah yang tadi sholat di luar. Sekarang sholat di luar lagi. Tapi nggak harus lah. Jadi teman-teman mungkin yang akhirnya nggak dapat soft di dalam ini.